Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga dan dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang dianugerahkannya kepada kita. Dan kita juga berharap agar Allah menyampaikan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikut beliau yang setia sampai hari kiamat. Ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit mengetahui tentang konsep tazkiyatun nufus atau pensucian jiwa bagi seorang ahli sunnah, dan kita sudah bisa membedakannya dengan konsep tazkiyatun nufus dari kalangan orang-orang yang ekstrim atau orang-orang yang menyimpang dari kalangan sufiyah. Baik, ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang telah kita bahas pula adalah berkaitan dengan tujuan hakiki tatkala seorang hamba mensucikan jiwa. Tatkala Allah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membersihkan jiwa kita. Dan di antara tujuan pokoknya adalah agar kita bisa merealisasikan penghambaan diri yang sempurna kepada Allah Azza wa Jalla, dan agar kita nantinya wafat dalam kondisi sebagai seorang hamba yang diakuinya. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Malam hari ini kita akan lanjutkan ngaji kitab kita, ya. Dan pembahasan kita pada malam hari ini akan berkaitan dengan judul yang disebutkan oleh penerjemah, mengenal kondisi dan pembagian hati. Mengenal kondisi dan pembagian hati. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dalam kondisi fitrah yang suci. Akan tetapi di balik itu Allah Subhanahu wa ta'ala juga menakdirkan untuk menciptakan setiap orang ke dunia dalam kondisi ketidaktahuan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran
bahwasanya Allah menganugerahkan kepada kita pendengaran, penglihatan, demikian pula hati, sehingga kita bisa belajar mengenai apa yang Allah inginkan setelah Allah menciptakan kita. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah, di antara inti apa yang telah kita singgung tadi adalah bahwasanya setiap manusia itu memiliki hati yang mulia, karena hati tersebut masih suci dengan fitrahnya. Akan tetapi setiap hati akan dihadapkan dengan dua pilihan. Sebagaimana kita tahu, Allah berfirman, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepadanya, membuat hati dan jiwa tersebut bisa membedakan jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Maka tatkala seorang manusia mulai bisa mempertimbangkan hal tersebut setelah dia dibebani syariat, saat dia baligh, dia pun dituntut untuk memilih jalan ketakwaan dan menghindari jalan kefasikan. Akan tetapi ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah, hal tersebut sangat bergantung dengan bagaimana dia sebelum memasuki usia balighnya. Makanya kita tahu kebersihan hati sangat berkaitan dengan kebersihan fitrah. Apabila orang tua tidak menjaga kebersihan hati anaknya, tidak menjaga kebersihan dan kesucian fitrah putra-putrinya, niscaya tatkala mereka memasuki usia baligh, mereka akan kesulitan jamaah, kesulitan untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Jamaah sekalian, kita akan masuk mengenai apa yang disebutkan oleh penulis di dalam kitabnya. Yang pertama adalah pengingat tentang betapa berharganya hati yang Allah berikan kepada kita. Masih ingat ya hadisnya ya? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwasanya pada tubuh setiap orang ada segumpal daging yang telah Allah ciptakan. Yang mana daging ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila ia baik, seluruh tubuhnya pun akan baik. Akan tetapi wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging ini rusak, maka rusak pula seluruh raganya, termasuk juga tindakan dari tubuh tersebut. Baik, daging itu tidak lain adalah hati, ala wahyal qalbu. Maka ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah, ingat, Allah telah menciptakan hati kita dalam kondisi apa jamaah? Sehat apa sakit? Kondisi normal apa cacat jamaah? Kalau seorang anak lahir ke dunia dengan akal yang sempurna, alhamdulillah, maka niscaya apa? Dia tercipta dalam kondisi hati yang normal, perangkat hati yang sehat. Akan tetapi ikhwah sekalian, ingat, hati itu dihadapkan dengan keberadaannya sebagai hati yang sehat, dan di sisi yang lain dia juga dihadapkan dengan kondisi bisa apa? Bisa rusak. Berarti apa ya ikhwah sekalian? Kita punya tugas masing-masing untuk memeriksa, untuk menjaga hati kita.
Karena setiap hati manusia kondisinya pasti berbeda-beda. Tatkala dia mendapati hatinya sehat, tinggal dia pertahankan. Akan tetapi jika dia mendapati hatinya dalam kondisi sakit, maka dia punya tugas untuk mengobatinya. Insya Allah nanti kita akan mengetahui beberapa obat hati dan juga sebenarnya penyakit-penyakit yang bisa menjangkitinya. Baik, ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebersihan hati kita, kemurnian dan kejernihan hati kita adalah salah satu sebab pokok keselamatan kita dari godaan setan. Karena setan sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Untuk menyesatkan anak Adam sampai nanti hari kiamat. Takut kepada Allah dan takut terhadap segala hal yang bisa menjauhkan dari Allah. Baik ikhwah sekalian, di antara intisari dari kondisi hati yang sehat adalah tatkala hati tersebut selamat dari kesyirikan. Dari apa lagi? Hal-hal yang menodainya. Ini umum sekali. Di antara yang jelas-jelas akan menjadi penyakit sehingga sebuah hati akan ternoda adalah fitnah-fitnah yang kita kenal dengan fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Fitnah berkaitan dengan syahwat akan membuatnya sakit sehingga tujuannya berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala seseorang syahwatnya mendorong dia, nafsunya mendorong dia untuk mengharapkan sesuatu yang lain selain apa yang Allah janjikan, selain apa yang Allah izinkan, maka apa? Maka dia adalah hati yang cacat. Hati yang mestinya bersih tujuannya hanyalah Allah. Akan tetapi tatkala dia terjangkiti dengan penyakit syahwat, tujuannya akan berubah haluannya bukan kepada Allah tapi kepada selainnya. Nah, demikian pula kadang tatkala sebuah hati terjangkit dengan penyakit syahwat, penyakit nafsu, maka kadang apa? Yang timbul dari lisan orang yang memiliki hati seperti ini adalah kekejihan. Orang yang berpenyakit hati, Pak, akan mudah untuk membicarakan orang. Akhirnya terjadi ghibah. Akhirnya terjadi namimah, adu domba. Itu sebab apa, Pak? Sebab penyakit hati berupa syahwat. Biasanya apa, Pak? Penyakit hati tersebut antara lain adalah hasad. Enggak seneng lihat orang itu mendapatkan kebaikan dari Allah, akhirnya apa? Dia berusaha menjatuhkannya dengan ucapan-ucapan yang tidak semestinya. Ketamakan juga demikian. Contoh misalkan, seseorang hendak menguasai sebuah hal yang dia inginkan. Biasanya apa, Pak? Kalau ujian dalam merintis dakwah, baik pengalaman kami dulu waktu di Sumatera maupun di Kalimantan, ya, ini alhamdulillah kalau di Jawa dulu belum dapat. Ya semoga Allah menjaga antum dari yang demikian. Apa, Pak? Adanya unsur ketamakan untuk menguasai yayasan, untuk menguasai lembaga pendidikan. Akhirnya orang yang pada awalnya telah diamanahi merintis dari awal dengan ketulusan, dijatuhkannya. Ya. Ditebarkanlah aib-aibnya, bahkan mungkin bukan aib tapi fitnah
dan hanya sekedar tuduhan saja, kemudian disampaikan kepada orang-orang, dia berusaha untuk mencari dukungan demi bisa menjatuhkan orang lainnya. Itu karena apa, Pak? Karena ketamakan terhadap dunia, fitnah syahwat yang ada di dalam dada. Antum dapat contoh yang lain kira-kira? Orang tamak terhadap dunia jadinya apa, Pak? Dia halalkan segala cara. Iya. Dan memang prinsipnya orang yang fasik, orang yang zalim dalam mereka mewujudkan ketamakannya adalah apa? Dengan menjatuhkan orang lain. Kalau kita kan misalkan usaha, Pak, dagangan, kalau sudah yakin bahwasanya rezeki yang halal, yang baik, yang hisabnya akan mudah di sisi Allah nanti, ya adalah tatkala kita berusaha dengan cara yang halal, tawakal kepada Allah tanpa berusaha menjatuhkan saudara kita yang berusaha dengan usaha yang serupa. Ya. Tapi kalau orang tamaknya memenuhi isi hatinya, hatinya dipenuhi dengan penyakit syahwat terhadap dunia, niscaya tatkala dia dapati tetangganya sedang dapat rizki, dongkol hatinya, busuk hatinya, sehingga apa? Subhanallah, kadang nggak tahu hukum Islam, dia datang ke kuburan, ya ambil tanahnya, kemudian ditabur-taburkan di depan warung tetangga. Ya, akhirnya apa? Niatan yang busuk tersebut dibantu setan. Terus ada lagi yang datang ke dukun, minta amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dukun ditanya, supaya apa? Bisa kaya. Dukunnya aja nggak kaya-kaya. Ya, kalau kaya ya nggak bakal perlu buka praktek kan, Pak ya. Mending kaya sendiri. Namun dia aja tidurnya di gubuk, kadang menjauh dari orang, ya duitnya nggak berkah, gitu kok didatangi ya. Nah, demi apa tadi jamaah? Demi mendapatkan hasrat duniawi yang dia inginkan. Ini hati yang berpenyakit, bukan lagi hati yang bersih dari penyakit dan dianggap sebagai hati yang sehat. Penyakit berikutnya apa? Syubhat. Tatkala ada pemikiran-pemikiran yang rancu, akhirnya akidahnya rusak. Amalannya pun tidak semestinya. Seharusnya dia mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beragama sebagai konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Masih ingat gak? Akan tetapi ternyata apa? Tatkala dia dengar ada ajaran ini dari fulan, ada ajaran itu dari alan, dari A, dari B, katanya fadilahnya demikian dan demikian. Apalagi kalau konsep tazkiyatun nufusnya seperti orang-orang yang menyimpang. Kalau mengamalkan ini dapat karomah ini, kalau mengamalkan itu dapat mukasyafah itu, kalau mengamalkan yang lainnya misalkan akan dapat fadilah-fadilah yang luar biasa. Padahal itu bukan termasuk dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah diantara kotoran penyakit yang bisa membuat hati seseorang jadi membusuk. Demikian. Sedangkan ada hati yang subhanallah, yang memang sudah tertutup dari kebenaran. Kalau hati yang sehat, hati itu akan dipenuhi cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya dia akan bisa bertakwa kepada Allah. Makanya di antara salaf kita dahulu sering kita ingatkan apa jamaah perkataan beliau, haramun ala qalbin ayyadkhulahun nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allahu azza wa jal. Hati akan diharamkan untuk dimasuki cahaya Allah kalau di dalamnya masih terdapat sesuatu yang dimurkai, dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hati itu mati atau hati itu masih memelihara ridho dengan penyakit di dalamnya,
niscaya dia akan sulit sekali untuk mendapatkan cahaya Allah Azza wa Jal, sehingga dia akan terus dalam kondisi sakitnya dan dia sulit sekali memperoleh kesehatan. Mirip dengan fisik tubuh kita, Pak. Kalau kita tahu sakit, ya, kita punya pantangan. Akan tetapi setelah tahu pantangannya, bahkan kita sudah datang ke dokter, sudah konsultasi, sudah tahu resep obatnya. Kalau kita nggak mau beli, nggak konsisten untuk meminum obatnya, kemudian nggak berusaha menghindari hal-hal yang menjadi pantangan penyakit fisik kita, maka apa? Ya nggak sembuh-sembuh. Kan gitu Pak ya? Ya iya, itu salah kita sendiri. Demikian pula jamaah. Nanti kalau antum kembali kepada Allah dalam kondisi menyesal, yang salah siapa? Ya antum sendiri. Antum sudah tahu hati antum berpenyakit. Antum sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan obat-obat bagi hati yang berpenyakit, tapi ternyata nggak mau ngobati. Ya yang salah ya kita sendiri. Ya, demikian. Baik ikhwah sekalian. Jadi kalau hati yang sehat dipenuhi cahaya Allah, hati yang sakit ada cahaya, tapi kadang cahaya ini redup dengan penyakit tersebut. Sedangkan hati yang mati adalah hati yang tertutup dari cahaya Allah Azza wa Jal. Hati yang tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hati orang-orang yang ingkar, hati-hati orang yang kafir. Nah, ikhwah sekalian, di sisi yang lain ada sebuah athar dari Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau juga bikin pembagian hati sebagaimana yang beliau pahami. Beliau mengatakan hati itu ada 4 macam. Sebenarnya kurang lebih sama ya, tapi beliau membedakan antara hatinya orang kafir dengan hatinya orang munafik. Nah, yang pertama kata beliau, ada hati yang bersih. Ini sebagaimana hati yang sehat. Hati yang bersih hatinya siapa? Hatinya orang yang beriman tentunya. Kata beliau, di dalamnya terdapat lampu yang bersinar terang. Itulah hati orang mukmin. Mestinya kayak gitu Pak. Idealnya hati orang yang beriman itu dipenuhi dengan cahaya yang terang benderang. Enggak gelap. Ya, meskipun dihadapkan dengan orang yang mungkin menyakiti hatinya. Ya, dia senantiasa menilai itu dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak gampang hanyut di dalam nafsunya. Itulah idealnya hatinya orang yang beriman. Kemudian kata beliau, yang kedua hati yang tertutup. Ini hatinya siapa Pak? Hatinya orang kafir. Yang ketiga, kata beliau, ada hati yang mangkus, yang terbalik. Hati yang terbalik. Sudah tahu mana yang benar, tapi dia memilih keingkaran. Ya, sudah tahu mana yang harus diikuti, dia malah memilih kekufuran. Hatinya orang-orang munafik itu beliau sebut sebagai hati yang terbalik. Nah, dia mengetahui tapi mengingkari, dia melihat akan tetapi membutakan diri. Pura-pura nggak tahu Pak. Sudah tahu yang benar tapi pura-pura tidak tahu. Sudah tahu mana yang harusnya diikuti tapi apa? Dia menutup diri, menutup mata hati. Nah, makanya di Al-Quran Allah sebutkan apa? Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul ladzi fis sudur. Yang buta itu bukan mata yang ini, tapi yang buta itu adalah apa? Hati, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, ada hati yang mengandung 2 sisi. Ya ini hati yang sakit tadi ya. Hati yang mengandung 2 sisi. Sisi iman dan sisi kemunafikan. Itulah hati orang yang bisa mengalahkan salah satu di antara keduanya. Maksudnya apa Pak? Ada kalanya orang itu baru sampai ke tingkat Islam. Makanya dahulu
Ada Arab Badui yang datang kepada Nabi SAW ngaku sudah beriman. Qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui bilang, wahai Rasulullah, saya sudah menjadi orang beriman. Ya, Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengatakan kepadanya, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakanlah, kalian belumlah sampai mencapai derajat keimanan, tapi sekedar katakanlah kalian telah masuk Islam. Kami telah masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Dan keimanan belumlah merasuk ke dalam dada kalian. Nah, ikhwas sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Jadi kita paham di dalam Al-Quran tingkat bersihnya hati seseorang itu berbeda-beda. Ada yang levelnya baru muslim saja, baru level bersihnya hati muslim yang tercampur juga dengan keburukan. Ya, ada muslim tapi punya penyakit kemunafikan. Makanya tidak heran Nabi kan mengatakan ciri-ciri kemunafikan, kalau misalkan bicara dusta, janji tidak ditepati, amanahnya dikhianati. Bukan berarti kalau orang seperti itu muslim kemudian jadi munafik, nggak mesti keluar dari Islam di sisi Allah. Tapi bisa jadi dia ini muslim tapi di dalam hatinya ada penyakit kemunafikan. Berarti apa? Di antara penyakit yang paling membedakan antara orang yang sehat hatinya dengan orang yang hatinya busuk adalah apa? Adalah masalah kejujuran. Ya, ini bisa kita simpulkan dari apa yang disebutkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman tadi. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Poin berikutnya adalah pembahasan mengenai pintu masuk setan menguasai hati kita. Dari mana, Pak? Setan itu bisa menguasai hati kita. Padahal mestinya hati ini kan apa? Berada di dalam tubuh kita, diamanahkan Allah kepada kita untuk menjaganya, dan hati ini berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kondisi yang mana ini menjadi jalan masuknya setan untuk menguasainya. Mestinya kita yang diamanahi oleh Allah, tapi gara-gara kita mengabaikannya, melalaikannya, bahkan justru membuat dia lepas dari kendali kita, akhirnya diambil alih setan. Kapan, Pak? Yang pertama, di antara yang beliau katakan adalah tatkala seseorang diliputi emosi dan syahwatnya. Ini jalan setan yang pertama untuk menguasai hati kita. Pernah ingat, Pak, pian saat marah semarah-marahnya? Ya, pernah? Pernah. Antum kadang pikirkan, antum sadar enggak antum sedang melakukan apa atau mau melakukan apa? Sadar? Sadar. Tapi kadang enggak bisa mengendalikan diri. Karena apa? Saat itu, saat emosi kita perturutkan, saat syahwat kita taati, akhirnya apa? Saat itulah setan menguasai hati dan mengendalikan diri. Demikian. Makanya kadang apa? Kalau marah jadinya apa? Jadinya tidak terkendali tindakannya. Makanya Nabi SAW bersabda, la taghdab, jangan marah. Maksudnya apa? Bukan berarti orang nggak boleh bisa marah, bukan. Tapi jangan sampai lepas kendali tatkala marah. Dan ini laki-laki umumnya pernah. Ya, memang tipikal laki-laki kayak gitu ya ibu-ibu ya. Jadi kalau pernah dapati lakinya marah, ya itu memang apa? Memang mereka kadang dalam kondisi emosionalnya sangat tidak terkendali. Demikian juga ya ibu-ibu. Cuman ibu-ibu ini wallahu alam, hatinya kan mungkin lebih lembut ya. Jadi tindakan marahnya itu ya paling ngambek. Tapi kalau laki-laki itu Allah kasih kekuatan,
Allah kasih kemampuan untuk melampiaskan. Makanya kadang apa? Kadang mereka tindakannya itu lebih fatal dibandingkan dengan wanita. Tapi kalau perempuan biasanya paling fatalnya itu dari sini ya, dari lidahnya. Ya, makanya kata Nabi SAW tatkala Idul Fitri atau Idul Adha beliau berkhutbah, kemudian sampai beliau turun dan datang ke jamaah perempuan. Ya. Nabi mengatakan apa? Ya ma'asyaran nisa tasaddaqna, wahai sekalian wanita, sedekahlah kalian. Karena apa kata beliau? Aku melihat mayoritas penghuni neraka itu wanita. Di antara sebabnya apa? Yukthirna la'an, karena mereka banyak melaknat. Jadi tatkala seorang wanita ya diliputi emosi, syahwat nafsunya untuk marah ini mengalahkan dirinya, membuat dia kehilangan kendali, akhirnya ditunggangi setan. Yang paling berbahaya darinya dan paling fatal membahayakan dirinya adalah lisannya. Banyak melaknat, banyak ucapan-ucapan yang tidak semestinya. Tapi kalau ke laki-laki ini lain, ngerasanya kuat, punya tenaga, ya, dan ya faktor yang lain yang berkaitan dengan itu, akhirnya apa? Ya tindakan emosionalnya kadang lebih kepada tangannya dan seterusnya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga hati kita dan semoga Allah juga membimbing kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memaafkan kesalahan kita kalau kita pernah ya seperti itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjaga kita semua dari keburukan hati dan juga tindakan. Baik ikhwah sekalian, itu ya pintu pertama, emosi dan juga syahwat. Kadang Pak, kalau orang sudah buta dengan syahwatnya, zina yang dilakukannya. Ya. Kalau ada kesempatan, hatinya dalam kondisi lemah, imannya sedang turun, dia tidak berusaha melawan syahwatnya, ya sudah. Teguran-teguran, kajian-kajian yang mungkin selama ini pernah dia dengar, bahkan mungkin Al-Quran yang dia hafalkan tidak lagi berguna Pak. Karena apa? Dia perturutkan syahwatnya, akhirnya ditaklukkan oleh setan, hatinya yang mestinya mengendalikan dia diambil alih oleh setan, dan dia pun jatuh ke dalam tindakan yang di luar nalar. Wallahu a'lam. Baik, pintu setan yang berikutnya apa lagi jamaah? Hasad dan ketamakan. Ini sudah kita singgung tadi ya. Di antara penyakit hati yang bikin masalah rumah tangga, masalah sosial di masyarakat apa Pak? Hasad dan juga ketamakan. Tamak sanjungan, tamak pujian, tamak harta. Akhirnya apa? Demi mendapatkan yang lebih, dia berusaha menjatuhkan yang lainnya. Ya. Kadang misalkan dia pengen dipuji tapi belum dapat pujian, karena ketamakannya terhadap pujian, akhirnya apa? Gak betah lagi sama orang itu, akhirnya dialah yang dijelek-jelekan. Penyakit hati itu Pak. Ya. Dia yang hakikatnya tamak terhadap sanjungan, pengen dipuji orang, gara-gara gak dipuji, akhirnya apa? Jelek-jelekan, dia gak memuji dia, bilangnya gak tahu terima kasih, dan seterusnya. Hati-hati ya, hati-hati pintu-pintu setan dalam menguasai kita. Nah, kemudian di antara yang mungkin gak kepikiran kita jamaah apa? Kekenyangan. Ini yang hobi kuliner siapa ini? Ya, di sini banyak ya. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat misalkan dalam kitab Sahih Targhib, ya, di antara hadis yang dinyatakan sahih li ghairihi adalah apa? Mengenai hadis orang yang paling lama laparnya nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak kenyangnya di dunia. Ya. Atwalun nasi ju'an yaumal qiyamah aktsaruhum syab'an fid dunya atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari ini Al-Imam Ibnu Majah dan juga Al-Baihaqi menyebutkan apa? Makruh hukumnya jamaah untuk apa? Senantiasa makan itu sampai kenyang. Sampai kenyang.
Makanya apa dalam hadis Nabi SAW menyebutkan apa? Bahwasanya manusia ini punya wadah yang paling buruk, padahal mestinya cukup diisi dengan sesuatu yang bisa membuat dia menegakkan tulang punggungnya. Ya, ini perut kita nih, ya rasanya masih muat, akhirnya sampai dibikin molor urusannya, ukurannya sih. Ya, ini bukan berarti menjelek-jelekan orang yang gendut ya, bukan. Nah, alhamdulillah, mungkin orang Allah berikan muatan yang lebih besar dibandingkan yang lain. Kapasitasnya lain, Pak. Memang demikian. Ya, tapi yang jelas tuntunan Nabi SAW kalau bisa itu ya sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiganya lagi buat nafas. Nah, kita sampai sini pun diisi makanan semua. Dari bawah sampai sini isinya makanan semua. Udah gitu kasih minum lagi. Ya. Ini adalah salah satu apa? Pintu setan menguasai kita. Karena apa kata para ulama? Ya, kekenyangan itu akan memudahkan seseorang untuk apa? Muncul syahwatnya. Kalau antum puasa Pak, lemes, ya masih ingat Ramadan? Bahkan mungkin yang baru-baru nikahnya pas bulan Sya'ban misalkan, menjelang Ramadan, supaya nanti Ramadan ada yang bangunkan. Biasanya kan sahurnya molor terus ya, bukanya sekaligus sahur. Baik ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat puasa ya kondisi kita cenderung lebih lemah. Bahkan Nabi SAW kan menganjurkan kita kalau tidak bisa nikah maka apa? Puasa. Karena apa? Itu akan menjadi perisai bagi dia. Demikian jamaah. Itu kenapa kekenyangan itu bisa mengantarkan atau menjadi salah satu pintu setan. Baik, ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Ya, ada sebagian yang menisbatkan kepada para ulama juga. Kalau misalkan kita kenyang, ruang untuk hati kita akan sempit. Ya, itu istilah saja, itu kiasan, wallahu a'lam, itu kiasan saja. Ya, di antara faktor apa? Susahnya hati untuk apa? Leluasa merenungkan sesuatu adalah apa? Dengan banyaknya isi di dalam perut kita. Ya, tapi wallahu a'lam ini adalah kiasan dan tidak mesti selalu demikian. Karena di antara para ulama juga ada yang masya Allah, ya Allah berikan akal yang cerdas, ya Allah berikan hati yang jernih dan lembut meskipun mereka gendut. Nah, ya sekali lagi gendut tidak masalah, ya. Baik ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Adzan dulu ya. Nah, nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Minum dulu. Cekukan. Di antara pintu-pintu setan dalam berusaha menguasai hati kita adalah dengan memanfaatkan sikap tergesa-gesa. Sikap sembrono. Ya. Tahu sembrono ya? Sembrono itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia juga ya? Tahu. Intinya tergesa-gesa. Ya, tidak memastikan terlebih dahulu ya persoalan yang dia hadapi. Kadang kita jamaah sadar tidak ada satupun masalah dalam kehidupan manusia kecuali solusinya telah Allah berikan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya. Tapi kadang kita ini sok tahu. Akhirnya apa? Ada ustadz di situ, ada ustadz yang bisa ditanya, ada ilmu bukannya dicari malah apa? Malah mendahulukan penilaian sendiri. Bersikap sendiri seakan-akan memiliki ilmu cahaya dari Allah dalam menghadapi persoalan tersebut. Pernah nggak kayak gitu Pak? Pernah, saya pasti saya akan jamin. Saya jamin ya, insya Allah Pak. Setiap orang pernah dapati kondisi seperti ini. Ya, tergesa-gesa memutuskan sesuatu, tergesa-gesa menyikapi sesuatu sampai panik. Padahal apa? Padahal mestinya kalau dihadapi dengan tenang, dicari bagaimana dalil penunjuk
jalan dari Allah dan Rasulnya dalam menghadapi kondisi seperti itu bagaimana? Kalau tidak tahu datang ke Ustadz, WA Ustadz, tanya Ustadz, nelpon Ustadz kan bisa. Tapi ya Pak, kadang orang itu subhanallah, ya sudah tahu bahwasanya dia nggak tahu, tapi nggak mau tahu. Taunya cuma apa? Mengikuti apa yang dia tahu. Sok tahu. Ya demikian, naudzubillah. Ya itulah kita mohon ampun kepada Allah dan kita ya memohon kepada Allah agar Allah menghindarkan kita dari sikap seperti itu. Ya, sebab kita akhirnya apa? Tergesa-gesa, ceroboh, paniklah kita. Ya, nggak mengecek dulu kepastian hal tersebut, buru-buru disebarkan ke orang lain. Ya, buru-buru menghukumi orang lain dengan berita tersebut misalkan, akhirnya apa? Jadilah itu pintu setan untuk menyesatkan. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Ya, kata para ulama di antara potongan ayat Al-Qur'an adalah apa? Setan itu maunya adalah apa? Menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Nah, itu jamaah. Itu kerjaan setan. Karena apa? Kita sedang ditunggangi sebab apa tadi? Kita tergesa-gesa, ceroboh dan tidak cross check terlebih dahulu atau enggak bertanya sikap bagaimana semestinya kepada seorang ahli ilmu. Ya, demikian. Di antara yang disebutkan lagi oleh beliau, pintu setan yang lain adalah bakhil dan takut miskin. Pelit, kikir, bakhil, takut miskin, Pak. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya, wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ini contoh ayat yang pertama. Jangan kalian bunuh anak kalian sebab kemiskinan. Kami, kata Allah, yang akan memberi rizki kepada kalian dan juga kepada mereka. Ini kata para ulama, kasusnya kenapa disebutkan bahwasanya apa? Kami memberikan rizki kepada kalian, kepada orang tua. Karena apa? Kasusnya kadang orang tuanya memang dalam kondisi kemiskinan. Nanti kalau nambah anak gimana ini? Ya, akhirnya misalkan digugurkan. Atau bahkan lahir dibuang. Ya, kalau dulu dikubur hidup-hidup jemaah. Subhanallah. Karena apa? Karena sebab takut kemiskinan. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, kalau memang realitanya kalian benar-benar miskin, ya, kami yang janji, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan memberikan rizki kepada kalian, demikian pula kepada anak kalian. Kalau di dalam surat Al-Isra Allah sebutkan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kadang kasusnya apa? Orang tuanya ini mestinya berkecukupan, tapi karena takut anaknya nanti jadi orang yang miskin, kedepannya nanti takutnya duit yang dia punya ini nggak cukup untuk membahagiakan anaknya. Misalkan akhirnya apa? Dibunuhnya anaknya, dibuangnya, ya, dan tindakan menyimpang lainnya. Itu tindakan sampai seperti itu tuh kok bisa jamaah? Karena pintu itu dibiarkan dan akhirnya dimasuki setan. Saking fatalnya sampai bisa bunuh anak jemaah. Subhanallah. Karena apa? Pelit. Karena apa? Takut miskin. Tapi bukan berarti kita nggak boleh merencanakan kelahiran, bukan. Ya. Tapi kalau sudah dikasih rizki, misalkan masya Allah, sudah pakai KB misalkan, supaya nggak menyiksa. Ya kadang kita tuh subhanallah nggak tega, ya. Lihat istri kita, ya anaknya masih kecil-kecil, kemudian mereka harus nambah anak lagi, ya subhanallah, ya capeknya luar biasa. Tidak masalah kita bikin planning kelahiran, bukan untuk membatasi jumlah anak, ya. Tapi kalau misalkan sudah pakai KB Ustaz, jebol juga. Akhirnya apa? Hamil lagi. Maka apa? Tawakal kepada Allah. Ingat, Allah sebutkan dua kondisi ini. Kalau kalian yang nggak punya, Allah ngasih rizki kepada kalian. Nanti Allah juga kasih rizki kepada anak kalian. Di sini, kondisi kedua. Kalau kalian sekarang punya, kemudian khawatir nanti bisnis kalian bagaimana. Kalau punya anak bagaimana. Akhirnya apa? Kekhawatiran itu didomplengi oleh setan. Ya, sampai membuat mereka membuang atau membunuh anaknya.
Maka ingat apa? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang akan menjamin rizki mereka, anak-anak itu dan juga kalian. Jadi nggak ada yang bisa berkelit lagi jamaah. Ya, kalau yang takut miskin orang tuanya karena kondisi orang tuanya, Allah sudah jamin nantinya. Jadi anak itu memang pintu rizki, cuman jangan malas-malesan. Ya, yang kita mau makan aja kan sering kita contohkan. Kita mau minum, kan nggak bisa. Air sini. Masuk ke sini, nggak bisa, harus diambil, kan gitu. Ini mau minum saja kayak gitu, mau makan juga harus dimasukkan diambil dengan tangan, dimasukkan ke mulut. Rizki anak kita juga demikian, ya harus kita usahakan. Nah, demikian pintu yang lain jamaah, fanatik. Nah ini subhanallah ya, baik fanatik kepada sukunya, fanatik kepada golongannya, apalagi fanatik pada tokoh yang disukainya misalkan. Ini jelas. Akhirnya apa? Gak heran. Tatkala sudah fanatik, ya dianggap gurunya, ustadznya gak bisa salah. Akhirnya apa? Gak mau sama ustadz yang lain. Pokoknya maunya sama ustadz itu aja. Ya, dikiranya ustadznya gak bisa salah. Dikiranya ustadznya itu maksum. Dan ini banyak menjadi penyakit. Akhirnya apa? Menjadi syubhat atau pintu masuknya penyakit syubhat di dalam diri seseorang. Dia terhalang dari hidayah Allah melalui orang yang lain. Ya. Contohlah para ulama mazhab dahulu, mereka itu subhanallah, contoh ke Imam Syafi'i aja. Ya, beliau tuh berharap bisa bermanfaat untuk orang lain, tapi orang lain nggak perlu memuji dia, muji aja nggak mau, apalagi sampai pengikutnya fanatik kepada Imam Syafi'i. Nah sekarang muncul orang-orang macam kita ini, saking cintanya sama Ustadz, saking memuliakan gurunya sampai seakan-akan buta dari aib mereka. Memang di antara adab kepada guru, kalau mereka tersalah, kita terima udurnya. Ya, kita terima udurnya. Tapi bukan berarti mereka tidak pernah bisa salah sama sekali. Ya, demikian. Tapi perlu antum perhatikan kalau nyari ilmu ya jangan sembarangan. Lihat akidahnya bagaimana, metode beragamanya seperti apa. Kalau orangnya memang jelas-jelas menyimpang, bahkan misalkan sudah apa, MUI umumkan ini golongan yang menyimpang misalkan, ya jangan ikut-ikutan, ya jangan diambil ilmunya. Demikian, ya. Itu contoh bagaimana setan mendomplengi, setan apa, memasuki pintu ke dalam hati kita untuk menguasai kita, ya dengan cara atau melalui pintu kefanatikan. Nah, kemudian pintu yang lain, apalagi suudzon, prasangka buruk. Ya, orang kalau sudah suudzon ditambah lagi kebencian di dalam diri. Meskipun di dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang orang munafik, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Ada penyakit di dalam hatinya, kemudian ditambahi lagi. Tindakan setan juga kurang lebih sama. Tatkala dia mendapati di dalam hati kita ada suudzon tanpa memastikan, ya, udah prasangka buruk pada saudaranya, padahal mestinya dia itu bisa nanya gitu loh. Ini penyakitnya orang sekarang jamaah. Kalau dulu kan mungkin normal, jauh misalkan dengar kabar kayak gini, nggak bisa nelpon, nggak bisa WA-an. Tapi sekarang ini ada HP, bisa WA-an, tahu berita yang buruk tentang saudaranya. Malah yang didahulukan apa? Prasangka buruknya. Padahal bisa nanya, bisa datang, subhanallah, kendaraan pun mudah. Tapi apa? Ya tadi, ada orang yang lalai terhadap kewajiban amanahnya terhadap hatinya, sehingga apa? Lepas dari kendalinya. Dia biarkan leluasa dalam suudzonnya dan menjadi pintu setan untuk menguasainya. Makanya bersihkan jamaah. Jangan biarkan hati antum ya dikendalikan setan. Sebab apa? Sebab suudzon yang dibiarkan, dileluasakan. Nah, baik ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Makanya Allah perintahkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu. Ya. Wahai orang-orang beriman, jauhilah mayoritas tindakan yang berdasarkan apa? Prasangka dan dugaan. Karena itu apa? Mayoritasnya adalah dosa jadinya.
Itu sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran jamaah. Jelas. Disuruh oleh Allah menjauhi tindakan seperti itu. Wala tajassasu. Bahkan Allah ingatkan jangan suka mencari-cari aib orang lain. Kalau tidak tahu ya sudah, nggak usah dicari-cari. Subhanallah. Sekarang nggak cuma nyari-nyari, ngarang sendiri. Ya, ngomongin orang itu macam apa? Macam ngarang bebas, macam cerita fiksi. La haula wala quwata illa billah. Ya, semoga Allah selamatkan kita dan Allah sucikan hati kita. Naam. Baik ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah ya. Sedangkan orang yang hatinya bersih, dia sadar dengan tanggung jawab dari Allah berupa hati ini jamaah. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifatum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Ini kuncinya Pak. Kunci supaya hatinya bersih apa? Takwa Pak. Jangan buru-buru. Hati-hati. Takwa itu secara bahasa takut dan membentengi diri. Ya. Maka apa? Ini jelas menjadi kunci bagi orang yang hendak bersih hati. Karena Allah bersebutkan apa? Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka mendapati was-was dari setan, bisikan setan, ya maka apa? Mereka akan langsung tadzakkaru, sadar, langsung ingat, ya, nggak apa? Hanyut di dalam penyakit hatinya tadi, nggak membiarkan pintu-pintu setan tadi dibiarkan terbuka saja, langsung ditutupnya. Sebab apa? Sebab ketakwaan di dalam hatinya, Pak. Ya, itu tugas kita, ya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka bisa melihat kesalahan-kesalahannya. Demikian, ya. Tapi kalau sudah kayak tadi, Pak, nggak peduli. Pokoknya emosinya yang paling didahulukan. Kebenciannya kepada orang lain yang paling didahulukan. Kalau sudah kayak gini, hidayah Allah ya pasti diabaikan, kan gitu. Ketakwaan nggak bakal berfungsi dengan di dalam hati tersebut. Akhirnya apa? Ya sudah, busuklah hatinya di bawah kendali setan, tindakannya kepada orang lain ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala akhirnya ya buruk pula. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi tindakan-tindakan yang tercela. Makanya kata Syekh di dalam kitabnya, setan itu kayak apa? Kayak anjing, mohon maaf. Ya. Anjingnya ini lapar yang hendak menghampiri kita. Kalau kita lihat hati kita ini dalam kondisi terabaikan, nggak kita jaga. Ini kayak anjing yang mau memakannya. Anjing ini akan berusaha menguasainya. Demikian, ya. Baik ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jalla. Mungkin itu nggih. Sementara sampai situ dulu. Lanjut lagi besok pagi. Ya panitia ya. Nah, ini mestinya sedikit, tapi ngomongnya kebanyakan. Ya, intinya semoga Allah jadikan apa yang bisa kami sampaikan ini bermanfaat, terutama untuk kami pribadi. Karena ingat, hati ini ya adalah amanah dari Allah untuk kita jaga sendiri-sendiri. Gak bisa anak jagain hati antum, gak bisa. Ya, kitalah yang diamanahi oleh Allah. Dan dengan terjaganya hati, kita tidak biarkan pintu-pintu tadi menguasai diri, leluasa dimasuki setan. Niscaya apa? Kita akan mendapatkan keselamatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan jiwa kita. Sebagaimana doa Nabi SAW yang beliau ajarkan, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwa kami ketakwaannya. Wa zakkiha anta khair man zakkaha. Dan sucikanlah jiwa tersebut ya Allah. Hanya Engkau sebaik-baik zat yang bisa mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau adalah penguasanya dan Engkau adalah sandaran baginya. Demikian ikhwah, banyak berdoa kepada Allah ya. Kita ini lemah. Ya, kita ini lemah, dan terlebih lagi hati kita lemah. Maka mintalah kekuatan kepada zat yang paling kuat, zat yang maha kuat,
yang bisa memberikan kekuatan kepada kita dan hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.